Itulah sebab sejak dari kecil aku belajar baik-baik. Dan akhirnya aku dapat beasiswa. Saya masuk Harvard University. Dan sekarang aku bisa menjadi pengacara yang hebat yang kau katakan itu. Intinya adalah itu berbicara mengenai attitude. Itu bicara mengenai sikap. Nah, sikap itu apa? Sikap itu kan sebetulnya meresponi kejadian dengan cara yang berbeda. Nah, tadi saya baru bicara nih di salah satu bank gitu ya. Saya membawakan hal yang sama. Saya mengatakan bahwa attitude itu nggak pernah muncul tiba-tiba. Itu adalah hasil dari pilihan masing-masing. Jadi kalau saya merangkumnya, attitude itu adalah respon terhadap apa yang terjadi. Respon tapi adalah sebagai pilihan kita. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk bertanggung jawab 100% atas kehidupan kita. Atau pasrah. Atau pasrah. Nah, bertanggung jawab 100% artinya sebetulnya adalah stop the blaming games. Berhenti menyalahkan orang lain. Tapi kita harus mengendalikan hari ini. Mungkin ada di antara pemirsa yang ingin tahu triangle-nya lebih jelasnya seperti apa ya. Mungkin bisa kita tampilkan di layar kaca, kita saksikan bersama, kita bahas sejak. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini memang segitiga bentuknya yang tertinggi itu adalah Oh iya, betul. Betul. Dia ya paling tinggi. Betul. Kalau kita bicara sekarang gini, kadang-kadang ada orang yang sukses, istilahnya kita bicara sukses misalnya masalah ketenaran ya, yang cepat, ada yang butuh bertahun-tahun baru dia akhirnya dikenal orang. Kalau kita bicara di dunia keartisan misalnya. Terus orang mengatakan ya itu kan karena kebetulan. Nah, di mana letak kebetulan ini menjelaskannya dalam posisi triangle itu? Saya pengen sih pemirsa sebetulnya ya tidak terkotak dulu di dalam kesuksesan es ketenaran. Karena bagi saya semua itu cuma konteks. Artinya begini Mbak Fen, kita itu sebetulnya perjalanan hidup ini kalau linear begini ya. Kita sedang menuju satu tujuan akhir. Tujuan akhir itu is not about money. Money penting, uang penting, ketenaran boleh saja ada di dalamnya. Tetapi itu cuman namanya itu konteks itu loh, cuman jadi tenar, kadang nggak tenar, kadang kaya, kadang nggak punya duit. Ini sebenarnya bagian dari proses. Exactly. Nah, kita kalau bicara mengenai Aung San Suu Kyi sekarang ya, di mana-mana kan, Madam dari Myanmar itu. Itu kan sekarang lagi terkenal sekali. Nah, tenar seperti ini dia kan pernah bertahun-tahun di dalam penjara. Kita bicara mengenai misalnya Nelson Mandela, memimpin Afrika Selatan begitu hebatnya. 27 tahun dia bayar dalam penjara. Baik. Nah, jadi saya pikir seperti itu, melihatnya itu bukan hanya ketenaran itu sendiri, tapi prosesnya. Tetapi prosesnya dulu yang penting gitu. Ada telepon? Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan siapa? Pak Wahyu, Bu. Di mana Pak? Di Bandung. Silakan Pak Wahyu. Iya. Jadi saya tuh ya pengen sukses tuh ya. Udah ngikutin seminar beberapa kali. Tapi ya akhirnya kalaupun dari definisi sukses seperti itu, apa yang perlu diperbaiki gitu ya Bu ya, soalnya seminar-seminar terus tanpa ada arti sukses itu sendiri susah juga Bu. Buat Bapak Wahyu sendiri, sukses buat Bapak itu seperti apa sih Pak? Buat saya sukses ya dalam hal ini yang materi juga Bu ya, aku ya Bu ya. Nah, yang terjadi saya selama ini mungkin lurus ya, yang banyak malah sering kena korban Bu. Oh, jadi korban. Bu, gitu ya. Makanya bagi saya sukses itu masih mengikuti alur negeri seperti ini kacau jadi ikut jadi ikut susah gitu ya, keadaan tidak menentu seperti ini. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan Mas. Jadi pertanyaannya itu gimana? Apa yang perlu diperbaiki? Perasaan udah hidupnya lurus, itu tadi kan? Tapi kok belum mencapai sukses tadi, termasuk juga kesuksesan salah satunya ya secara finansial. Betul. Financial success itu adalah sah gitu ya. Saya menjalankan profesi as a motivator, pasti kalau saya diundang di perusahaan-perusahaan kan saya mesti motivasi. Kayak tadi salesperson gitu ya. Ya sales motivasi untuk dia dapat capai targetnya. Betul. Tapi kemarin kita lihat bahwa kita ini namanya adalah human being, bukan human having. Begitu. Kalau definisi kita mengenai sukses adalah uang dan ketenaran, sebetulnya kita sedang membawa diri kita ini menjadi human having. Apa-apa uang dulu. Nah ini nanti pengaruhnya misalnya kita lembur. Pikiran yang langsung muncul adalah gue dapat berapa. Kita lupa bahwa yang fokusnya itu menjadi beingnya, human beingnya. Saya sangat percaya Mbak Fen, kalau seseorang kalau dia mengutamakan beingnya dulu, having itu pasti ngikut. Gitu ya? Being itu maksudnya tuh
yang tadi itu attitude-nya baik, ya. belief system, mind-nya baik. Nah, nanti kalau kita mendengarkan begini, oh positive thinking dong, oh betul. Tapi ya pemirsa sekalian gitu, ikut motivasi sehari, 2 hari, 3 hari. Jack Welch ngomong begini dalam bukunya, training-training itu bertahan 27 hari. Setelah 27 hari, Anda kembali kepada kebiasaan lama. Kecuali ini justru yang Anda harus mencari solusinya, dan salah satunya begini. Saya punya yang namanya adalah gambar bagaimana mengubah habit. Ini loh masalahnya itu habit. Baik. Kita akan bahas mengenai bagaimana mengubah habit setelah berikut ini ya. Semakin penasaran? Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Motivator. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Motivator. Tadi sesuatu yang bikin Anda penasaran adalah motivator kita mengatakan bahwa kalau ikut seminar-seminar itu biasanya semangatnya, segi positifnya itu bertahan 27 hari. Sesudah itu yang terpenting adalah bagaimana kita merubah habit. Nah, ini bagaimana? Habit ini Mbak Ven, apapun itu ya, kan itu dibangun dengan waktu yang bisa lama sekali, begitu ya. Ini kalau saya ulas panjang akan panjang sekali, tapi mungkin pemirsa bisa mencari satu buku dulu deh. Ini saya rekomen dulu ya. Judulnya adalah The Power of Habit. The Power of Habit. Ini sekarang baru saya melihat sekitar 3 bulan yang lalu, kemarin saya baca. Tapi intinya begini, kita mesti memulai dengan apa yang masuk di dalam pikiran kita. Misalnya? Apapun yang masuk dalam pikiran kita itu kan sebetulnya melalui panca indera. Mata, telinga begitu ya. Ini yang saya sebut di dalam lingkaran kehidupan kehidupan yang baik itu namanya adalah informasi atau referensi. Ini yang paling awal, penting sekali. Kalau yang masuk adalah buku-buku yang kita baca misalnya, buku-buku yang tidak memotivasi kita akan memunculkan pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif akan memunculkan emosi-emosi negatif. Emosi negatif akan memunculkan pilihan-pilihan negatif yang berhubungan dengan sikap yang tadi saya katakan. Termasuk teman-teman yang negatif. Exactly, persis. Nah begini loh, banyak teman-teman itu yang tidak secara hati-hati menjaga referensi dan informasi yang masuk ke dalam hati dan pikirannya. Jadi semuanya akhirnya jadi sampah di dalam ya. Persis. Baik. Ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dengan siapa? Dengan Rani di Bandung. Silahkan pertanyaan. Iya, Bu. Ini, Mbak Pen, kan menurut saya sukses itu definisinya untuk membahagiakan di lingkungan kita, keluarga terdekat. Otomatis kan ujung-ujungnya tentang sejahtera gitu ya. Untuk kesejahteraan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Terus beberapa kali ke belakang tuh saya sering bisnis. Cuman menurut saya kenapa kok gagal terus gitu ya? Udah 4 bisnis yang saya jalani dari tahun ke belakang itu gagal terus. Apa yang harus saya benahi gitu? Ingin sukses seperti mereka gitu. Kadang suka seminar juga emang hasilnya seperti itu. Cuman kadang ketipu gitu ya, mungkin banyak hal yang jadi lebih sering gitu. Tertipu ya. Jadi intinya motivasi terbesar untuk bisa sukses menurut saya itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Pen. Ditunggu bukunya loh. Oh, ditunggu bukunya. Sip. Terima kasih. Thank you. Ini bagaimana? Sering ditipu, bisnisnya jatuh bangun. Ini gimana? Padahal sudah berusaha, sudah positif, sudah ini. Ini kita ngomong apa adanya aja ya. Ketika seseorang mengatakan, saya udah berusaha melakukan ini, melakukan itu. Is that true? Betul begitu? Karena saya ingin tahu, what have you done? Sudah melakukan apa? Begitu loh. Karena saya percaya Mbak Fen, pilih pekerjaan apapun. Lalu berikan yang terbaik. 3 tahun deh. Berikan yang terbaik tapi ya. Definisinya seperti apa ukurannya bahwa itu sudah yang terbaik? Anda yang paling tahu. Karena yang saya maksudkan adalah, ini kan tadi saya percaya begini. Semua orang itu punya bakat dan talentanya sendiri. Betul. Oke. Nah, kalau saya tidak punya bakat dan talenta dalam bidang menyanyi misalnya. Lalu karena saya sekedar melihat ada fenomena, oh di TV itu sekarang banyak yang suka nyanyi dan berhasil. Lalu saya melakukannya. Bagi saya hati-hati.
Karena sebetulnya adalah, makanya saya bilang personal mastery itu dimulai daripada knowing yourself, mengenal diri. Iya. Jadi di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya. Nah, saya hanya khawatir kepada ibu yang di Bandung, ketika bertanya gimana sih caranya supaya sukses, saya hanya berharap jawaban itu tidak meminta jawaban yang instan. Karena nggak ada yang instan. Semua itu proses ya. Belajar, mungkin dibohongin jadi akhirnya tahu. Wah, kalau ini berarti jangan ketipu lagi gitu. Seperti itu ya. Persis. Baik. Sudah ada SMS ini dari pemirsa setia kita di Lampung, yaitu Mayor. Halo Motivatok, saya Mayor Sihotang dari Lampung. Saya mau tanya, apakah konsep sukses triangle berlaku juga buat seseorang yang dalam kategori disability? Kedua, Albert Einstein pernah berkata, janganlah berusaha untuk menjadi orang sukses, tetapi berusahalah menjadi orang yang berguna. Nah, bagaimana pendapatnya? Bagus sekali. Nah, buku nih kayak siap-siap ya. Ini bagus sekali nih. Jadi disable itu mungkin ada kekurangan secara fisik salah satunya. Nah, kalau kita melihat ada banyak sekali orang yang mengubah dunia dan menjadi inspirator kita. Orang-orang yang memang secara fisik mungkin tidak seperti yang lain. Jadi apakah konsep ini berlaku? Oh, pasti berlaku. Sebetulnya buku ini waktu saya nulis ya, Mbak Fen, itu saya tunjukkan kepada 4 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dari personal mastery-nya sendiri sudah bagus. Tetapi dari sisi interpersonalnya dan spiritualnya itu setengah-setengah. Jadi hasilnya juga sebetulnya tidak maksimal. Ada kelompok yang kedua, interpersonal dia punya spiritual yang baik. Sayangnya spiritual ini tidak bisa diaplikasikan dalam pekerjaannya. Orang-orang ini waktu mereka berbicara mengenai sesuatu yang spiritual gitu ya, kata-katanya itu sangat spiritualis sekali. Sayangnya orang-orang ini kita bisa bertemu mereka di tempat kerja, waktu diberikan pekerjaan oleh bosnya, aduh bos, bukan saya, gitu ya. Ada tipe yang ketiga adalah dari sisi dia punya interpersonal mastery, bisa bagus, tetapi dia cuma punya banyak teman, dia nggak bisa memanage dirinya dengan baik. Nah, sebetulnya buku ini bahkan juga saya tunjukkan kepada tipe yang keempat, yaitu personalnya baik, interpersonalnya baik, spiritualnya baik. Nah, kenapa saya tunjukkan bahwa setelah mereka membaca buku ini, mengikuti seminar, mereka tuh paling tidak itu diteguhkan bahwa you are on the right track. Ayo move on, go on. Karena sebetulnya orang-orang ini yang pada akhirnya membuat dunia menjadi lebih baik. Jadi apakah disability? Oh ya harus, justru sangat penting. Waktu berbicara attitude and belief system misalnya. Iya, baik. Apapun situasinya, bagaimana cara Anda meresponinya, kan tadi saya sudah katakan. Tapi respon itu sendiri bagaimana membangunnya. Belief systemnya mesti, the mind-nya mesti dibuat. Harus yakin, jadi mind-nya jangan pasrah. Ya, pasrah dalam arti putus asa ya, menyerah, ya sudahlah gitu. Nah, persis. Boleh ya, baik. Persis. Kita akan break dulu. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap di Motivator, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama obrolan yang kian seru, kian inspiratif dalam Motivator, dan masih ditunggu loh SMS-nya. Meskipun ini sudah di segmen terakhir di mana kita akan mendengarkan kesimpulan. Jangan lupa ada hadiah ya, buku ini tadi. Ya, oh sudah ada, langsung kita baca. Ini SMS-nya. Selamat malam, saya Tata dari Majalengka. Yang paling berpengaruh dalam kehidupan memang emosi. Saya ingin tanya, yang saya ingin tanyakan, faktor apa saja yang dapat membuat emosi stabil dan terkontrol, dan mengapa remaja dan orang yang sudah dewasa beda dalam mengontrol emosi? Terima kasih Tata di Majalengka, silakan. Bagus sekali juga ini ya. Iya. Jadi sebetulnya betul emosi ya. Pertanyaannya nanti adalah emosi itu dipicu oleh apa? Walaupun saya kurang begitu paham antara orang dewasa dan anak remaja begitu ya, apa memang mungkin lebih nekat. Kalau remaja nekat terus kemudian terburu-buru, lebih apa ya istilahnya. Tapi sebetulnya semua adalah mengenai latihan. Ada anak-anak yang lebih muda tetapi di dalam mengelola emosinya dia bisa baik daripada orang dewasa. Ada orang-orang dewasa yang dia bisa pukul istrinya juga. Betul. Tapi jadi semuanya adalah latihan. Latihannya bagaimana? Atau hal-hal yang seperti apa sih yang bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan emosi sebetulnya? Saya harus kembali ya, kalau menjauh itu kembali kepada lingkarannya. Sayang kita nggak bisa taruh di sana ya. Jadi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu penting sekali, Mbak Fen.